Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita disuruh untuk buat tugas podcast sama Ibu dosen. Dosen kita yang tercinta Ibu. Jadi di sini kelompok kita ada siapa aja nih? Rian, Lapak, Ya, dari saya Komisi 9, saya Said, saya Alif Kurniawan Harahap, saya Fahri Fairuz Harahap. jadi kita di sini mau membahas tentang DPR. Emo dan DPR. DPR apa juga itu DPR? Dewan Perwakilan ya. Ya, bukan Dewan Perwakilan Belum. Oke. DPR itu kerjanya apa? Itu kira ya. Aspirasi rakyat. Apa aja gitu. Ada yang kita ketahui, yang kita ketahui kan itu. Nah, yang di dalam rapat Iya. bukannya di dalam. Ya, Dua presiden tadi. Ya, sebelum ke DPR. Ini ingat nggak pas pagi lagi rapi-rapinya? Dan itu kan Wati. Dan siapa Pak Sudewo ya? Sudewo ini Bapak Dewo. Bapak. Mohon maaf ya Pak. Pak Sudewo itu kita. Kata Rian juga. Jadi Pak Dewo ini kayak naikkan ini ya. Pajak. Sebesar berapa? 20%. 250. Sakit ya. Ya kan? Tapi kan daerah lain kan pajak ini juga naik juga katanya. Tapi nggak segratis sama pajak ini. Ada mau lebih. Ada negara sedikit pun. Iya. Tapi Cirebon kita kurang tahu. Ya. Banyak kan. Mungkin di sana kayak UMR juga minta dicuci. Pakai itu dia. Itu masalah ini kemana-mana gini kok di bulan 8 ya. Jadi dalam ini semua gara-gara perpaduan oleh dia dan kenaikan pajak dari barangnya ya. Terus habis besaran itu dijalan lah ke Sebelum dia menjalankan daerah lain. dari basket kan, dari netizen daerah lain kita diterprovokasi dia. Usulan yang barulah ke daerah yang lain. Kayaknya hampir wilayah Indonesia lah. Apa ini kayak Papua kita? Wah, sesuatu ya. Apa yang nikah lah? Offside. Namanya Raja apa itu? Offside. Jangan. Nah, kita tidak membahas itu. Kita membahas tentang demokrasi dan DPR ya. Berapa kira-kira di DPR itu? Itu awal mula ceritanya kenapa dia besar DPR itu kan apa? Kau tahu ada? Gaji kan gaji DPR. 3 juta per hari. Satu hari sampai 3 juta itu ya. Bukan tunjangannya kan? Iya. Tapi ini menurut saya karena nggak pakai terkait yang kayak itu tuh gimana ceritanya kos satu hari itu 3 juta.
Itu jadi tidak apa aja. Jadi namanya demo ini dari Bapak Gubernur terus ke Bupati, setelah dari Bupati ke Bapak DPR, dari DPR, dari Bapak pecinta terhormat ya, terhormat gerak. Dia bilang kalau bisa 100 juta per bulan itu kok kalkulasi dia gimana caranya? Oh ya, ini lagi ingat. Sampai jadinya demo. Kenapa gitu? Yang terjadi di Sungai mengatakan itu bebas rakyat. Oh iya. Hari itu juga marahnya demo ya kan? Iya. Tapi banyak videonya itu palsu. Ya. Jadi kita harus pandai-pandai menggunakan teknologi sekarang. Kata-kata dari kata-kata dari sedikit bandul jadi rupanya ibu itu tidak ada mengatakan tersebar lah ya. Jadi cuma provokasi aja. provokator ini pandai kali dia mengeditnya biar di Indonesia depansi tahu lah ya kan tahu lah di Indonesia mana Kira siapa provokator itu? itu yang kita nggak tahu Banyak. di dalam kayak kata Pak Prabowo ambil nanti Tapi itu yang anjat ya. iya siapa ya Pak kita. tahu lah namanya aja negeri Ponorogo Sampai luar tuh. Iya, maksudnya kayak ini kan dalam tanda tanya nih. Provokasinya ini di dalam Indonesia atau di luar? ada yang di dalam dari sosial media yang kita ambil dari dalam dari internal dari internalnya itu dari kita sendiri orang Indonesia nggak suka sama Sri Mulyani lalu yang edit videonya bilang itu nah tau lah netizen Indonesia jadi marah pasti nggak datang ke DPR naik gajinya tunjangannya joget-joget joget-joget di atas penderitaan rakyat itu kok nakal atau enggak? Iya kan? DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya kan mewakili suara rakyat itu enggak diwakilkan kepada DPR ini jadi kan DPR ini harus pandai lah mencari hati masyarakat jangan awalnya doang aku calegnya banyak kali janji-janjinya ya kan mati karena masalah itu nah iya pajar ya Amin seminggu. kan jangan kaya karena apa ya gimana juga katanya ada pohon marah dulu nggak apa-apa ada yang datang ke dalam DPR untuk saya dinaikkan gitu rupanya nggak dibuka sama dia Iya. iya Itu kayak nantang tapi takut mungkin kalau orang lain di sana kayak bisa buka itu. iya aduh Iya. barangnya demo di daerah mana aja paling besar di daerah mana aja paling besar itu siapa sih Makassar gitu banget pak orang agak gedungnya yang ada video yang di atas gedung itu yang lompat itu Oh ya. di dalam ada juga korban itu kan iya alam jadi demo gitu nggak ada apa ya itu udah bakal kan kalau kita juga itu bagus ya dari ulang panjang kita jadi kita demo harus sehat yang cukup menggantikan apa yang kita miliki aja jangan kita merusak kan juga ada peraturan-peraturannya. iya dalam undang-undang itu udah ada peraturan kita gimana demonstrasi ya kan nggak boleh kita merusak fasilitas negara bukan milik hak pribadi Tinggal pandai-pandai lah dalam demo ya demo boleh aja demo cuman ada batasannya ada
ketentuan dalam undang-undangnya kan. Ya. Betul. Jadi kalau demo yang di rumah Samuel itu gitu. Bukan demo, itu orang aja. Tapi sebelum ke situ kan, itu permasalahan si Sari ini pasal ini. Sorry ini mengatakan orang yang membubarkan DPR itu orang tolol. Oh iya. Jadi lebih Hah? Aduh. Udah. Aduh. Nggak ada yang jadi jadi semua masyarakat Indonesia juga panas mengatakan yang tolol gitu ya. Ya logikanya gini. Kalau memang contoh lah pajak Indonesia besar kan, berarti otomatis DPR ini nggak makan apa-apa ya. Jadi kalau dari itu makanya dia mengatakan orang yang membubarkan DPR itu orang tolol. karena dia takut duit ya San. Makan ya kan. Impiannya banyak mau beli Ferrari katanya kemarin ada Ferrari, ada Iron Man nya juga. Sabar dulu dari ini kan. Barang-barang kejarahannya ini itu ada satu foto yang tersebar. Foto. Iron Man. Nah itu kayak foto ini ya, yang itu dia enggak? Ya dia Upload itu jajak. Iya, itu ada. Awakna kan ya. rata-rata Say. Itu kok bisa di DPR ya? Saya Sama foto-foto Orang dia yang bisa caleg di DPR itu bisa siapa aja, tapi diwakili dari partai. Jadi kau mau caleg DPR atau ada partai kau saja? Satu lagi ada yang kurang tuh. Duit. Oh iya. Emang Harus banyak pakai duit ya? Iya, nggak bisa. Oh, tapi tadi serangan pacar itu. Nah, dari mana dia? Duit lah dia ya. Mungkin gini kan, mungkin dia ngambil modalnya yang tetap pakai lah waktu calegnya kan. Ada ingat di DPR bilang kalau itu bisa dapatkan uang halal dari DPR. Ada kan. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Belum tahu infonya. Jangan aja. Karena FGP ini beda mobil ya. Jadi sebagai dewan perwakilan untuk mewakili rakyat itu pandai bicara politik juga, secara etikanya, moralnya, semua lah ya kan. Kita nggak bisa nyalain ke cuman kita sebagai masyarakat juga pandai-pandai lah dalam Pemimpin yang mewakili kita. Jangan kalian terima saran pajak raya 500 terima ya kan. Ngobrol. Tapi ujung-ujung mati gitu. kita lupa lah ya pada akhirnya salah ya. Jadi kan sebelum penjarahan itu ada dulu besar-besaran ya. Iya. Itu tapi aku pas yang tadi Ini sih ke keren tak dia aja ya. Waktu demo kalian ada berita DPRD joget sama kata-kata tak sarani ya, makanya orang makin marah kepada demo ada ya, di cuman kan dari hasil demo itu kan ada beberapa orang yang menjadi almarhum. iya. Jadi kepada almarhum dan semua korban Al-Fatihah untuk mereka. Amin. Amin ya Robert amin. Semoga diterima lah semua amal ibadahnya Dan sisi baiknya. Amin. Menurutmu pakai kayak mana itu kalau kau dari segi polisinya, kau yang nyetir mobilnya? Sisimu lah. Misal kau ada di posisi itulah. Ya. Menurutku sih kayak di stop dulu lah. Itu kan masih banyak yang masa-masa yang bersiko lah ya kan. Ya. Kita tahu juga kita depannya. Ini kan misalnya kita kan dalam keadaan panik kan. Panik terus masa juga banyak. Otomatis kalau misalnya mau berhenti juga pasti bakalan di masa. Kan nggak mungkin, itu kan terbalik apa itu kuat ya para kuda Tapi itu. masanya itu pengen molotov gitu misalnya. masa Kan itu udah tetap banyak. tebal itu, tetap Masa tebal itu matanya. banyak CS. Jadi
apapun yang kau bilang nggak mungkin jadi mungkin. Betul itu, betul. Ya kan? Iya. Iya. Apa aja jadi mungkin apa? Ambil besi. Mungkin. Iya, dia kedengeran. Bakar gedung DPR mungkin. Mungkin. Jadi IKH mungkin. Nah, GGS GGS tuh. Ambil air ramen mungkin dah. Kalau mungkin Gak bisa lah menyalahkan satu pihak. Iya. ya. Harus nengok satu pihak yang lainnya juga. Netral. Netral gitu. Kan ada juga polisi yang ngapain warga yang ngeri-ngeri gitu ya. iya. Yang apa yang oknum polisi. Provok kayak gitulah. Ada yang puli warga diam polisinya sama polisinya. Itu kayak mana itu? Bang Dapa lah, mana lah? Gimana tadi? Yang Orang-orang nyuri yang polisi oknum polisi nyuri Yang menyeret warga, ambil pukulin dia. ya, menurut pendapat pribadi. Pribadi aku. Jawab aja, guys. yang ada di otak abang aja ya. Jangan bilang kok nggak punya otak. Pandangan aku kayak mana ya? Polisi nyuri yang nyulik warga gitu. Ya, Pasti kan warga itu gitu. iya kan pasti ada orang itu ada kaitan dengan demo, orang itu buat rusuh, orang itu mau mengamankan polisi ya. Tapi kenapa harus sampai dipukuli? Iya. Terbawa suasana tuh, terbawa emosi dia mungkin. Bisa jadi sih. Soalnya kita kan juga belum sepenuhnya bisa mengontrol emosi kita. Kalau kita di posisi polisi itu pun mungkin kita gitu juga. Iya sih, bisa jadi sih. Jadi memadamkan api dengan api gitu sih. Tapi masalah itu sampai ke luar negeri juga ya. Iya, sampai ke tetangga negara kita sih. Negara tetangga. Pakai mana Cina, Jepang, Australia, Australia ya sampai tetangga kita. berita akan banyak kali berita kayak Stay for Indonesia. Ya, itu yang di Dubai itu nggak salah. Itu ngomong demo ya, demo di Transmart itu kayak mana tuh bang? Yo, yang lagi Apa masalahannya? Santri. sama kiai ya. Kiai. Kiai mas ya, kiai. I'm sorry. Itu yang mana tuh masalahnya kira-kira? Aku kurang baca berita. Menurut Komting nih kan sebagai alumni santri, Komting ya. Komting kita. Menurut Komting, kayak mana itu Komting? Iya. Yang lagi tren sekarang ini. Kalau menurut aku ya, dari pihak Trans Studio ini sih wisatawan lah, kalau kita sebut tak dari stasiun televisi kan. Ya, salah dikat ya. Itu sih yang nggak seharusnya sih, harus disebarkan itu ke media sampai ke stasiun televisi. Karena kan kalau di permasalahan itu, kenapa santri itu harus nunduk itu kepada kiai sampai harus ngasih duit ke kiai? Kenapa harus begitu? Nah, kalau dari sisi baiknya, Tapi menurut aku kayak berlebihan sih kata-katanya. berlebihan sih, cuman kan kita berpikir positif aja kan. Kemungkinan mungkin dari santrinya atau dari keluarganya itu pengen ngasih infak atau sumbangan lah gitu. Atau bisa jadi uang SPP-nya. Oh, bisa dari uang SPP-nya sih. bisa Betul jadi. sih, betul. Ya makanya kita itu Jangan kayak berfokus pada satu titik gitu, kayak apa yang tersebar langsung kita berpendapat, iya apa nih kok langsung ke sini ya. Ya no, makan mentah-mentah lah ya. Satu lagi sih, kalau di permasalahan yang nunduk-nunduk itu sih sebenarnya memang ya dari zaman Rasulullah itu tidak mengajarkan dan tidak membenarkan buat nunduk-nunduk atau bersalaman yang berlebihan. Cuman budaya pesantren itu mengajarkan itu harus memiliki
adab dan sopan santun. Mungkin dari budaya pesantren itu harus nyalam sambil cium gitu kan, cium tangannya. Setiap pesantren itu beda-beda budayanya. Kita tidak bisa Nyalakan satu sisi aja. menyalahkan satu sisi aja. Soalnya juga dari yang gue search ya, kalau tunduk sambil kayak jongkok gitu ya, makanya jongkok sambil nyalam itu dari budaya Jawa. Jawa, kata Rian. Jadi Saya sebagai Jawa kayak tahu. Tersinggung ya. jadi karena dikembangkannya di daerah sana, jadi itu pula yang kayak dipakai orang sana. Jadi itu kayak dari Adab turun Turun-temurun nenek moyang lah. Tapi sejarahnya itu kalau nggak salah ya dari kaum Hindu atau Buddha gitu. Jadi kan berkembangnya kan di daerah Jawa. Jadi sampai sekarang dipakai orang Jawa. Gitu. Kalau di Medan kan kayak nggak harus kayak Nggak gitu, cuma Saling tangan. Bahkan kalau di luar negeri juga kalau misalnya kita nyalin gitu cium tangan Kayak aneh. Kalau orang itu berpelukan ada. Ada di satu negara yang kayak adabnya itu berpelukan, bukan cium tangan. Bukan. Ada cipika-cipiki ya. Nah, Ya ada juga yang Ada kayak gitu, gitu. negara mana gitu. Negara mana? jangan. Tahu. No pakai. Dalam Islam pun nggak ada diajarin juga cium tangan atau salim sambil jongkok gitu. Itu budaya aja sih. Kalau pandangan aku, kalau menurut pandangan pendatang nggak tahu lah ya. Kalau abang bagaimana? Abang dulu pas santri ya. Oke. Pas nanti Tadi dulu udah- aku ya salam biasa aja sih ke ustaz-ustaz. Yang biasa aja. Kalian nunggu kayak di video ada. Enggak, soalnya itu kan dari budaya Jawa. Ada satu temanku yang dari pondok Jawa juga, ya benar kata dia, kalau nyalam itu harus nunduk gitu, nggak boleh membelakangin atau mata Ya, kiainya. Betul. itu tergantung kita loh ya. Ya, Kita, diri kita. Budaya kita yang beragam Budaya. ya Indonesia. iya, Iya, bahkan kayak ini sih, tiap-tiap daerah masih ada itu Budayanya masing-masing. Turun-temurun gitu. Masing-masing ya. Iya. Intinya gini sih. Misal nih ya, seorang ustadz atau kiai itu sedang duduk selesai sholat. Iya. Nah, kita ada inisiatif kita ingin menyalamnya. Kita harus berdiri nyalamnya pas dia lagi duduk-duduk itu, atau kita jong. Secara Pas sujud gak sih? Tahu lu Tak. Ngebleng mas. Jatuh. Pas sujud. Apa yang bagi pas sujud? Ya kita sholat. Kita setarakan, kita dulu juga. Iya. Nggak mungkin. Nggak mungkin kita diri dia duduk kan kita salam gitu. Nah, sopan. Sopan ya Balik itu. ke Al-adabu fauqal ilmi. Nah, itu dia. Betul itu tuh. lebih tinggi Daripada ilmu. Iya. Jadi seberapa Tinggi ilmumu kalau nggak ada ada sama dengan nol. banyak orang kayak Donald Trump. aduh Aduh. Donald Trump itu siapa ya? Donald Bebe itu ya. Jadi gimana tuh kesimpulannya dari percakapan kita dari tadi? Menurut Paki itu kesimpulannya yang pertama tuh apa tuh? Menurut saya mungkin game itu seharusnya jangan kayak membakar gedung gitu. Buat fasilitas umum ya. harusnya juga itu dari pajak kita juga. Aturan juga lah. Jangan melebih dari Kalau dari aturan. Kalau dari aku sih dari pertama dari demo kan kita harus jangan pandai-pandai Teknologi. sosial media. Nah, berdasarkan ini dan sekarang udah AI kan. Ya, AI kan lebih apa itu? Kayak Kayak apa? Kayak apa? Udah macam nyata dia. ya. nyata dia. Macam betulan lah. Kayak gimba. Iya. Mulutnya. Terus kesimpulan yang kedua menurut Rian tuh gimana? Menurutku itu ya, itu tergantung dari attitude kita sendiri kepada kiai maupun ustadz, ustazah, Cara pandang. cara pandang kita. Memang sih kalau kiai atau ustadz atau ustazah yang sedang duduk, tanyanya pun duduk, nggak mungkin kita harus berdiri juga kan? Iya. Pasti ada attitude. Kayak dari situ kita harus nengok sisi pandang satu sama satu yang lain. Jangan nyalakan yang ini aja.
Itu kan masalah ada kayak apa gitu kan. Kayak yang misalnya kita diri duduk kita sambil duduk itu misalnya kayak apa nyerangkan air itu kayak mana ya Nah, mungkin intinya enggak kan itu kan pasangan Udah itu. mungkin intinya di sini kita jangan inilah berlebihan dalam jangan berlebihan, harus segala hal. pintar-pintar lah mencerna informasi. Informasi dari sosial media lah. Iya, jangan mudah terprovokasi. Harus lebih bijak mencerna. Berpikir kritis juga. Iya. Betul. jangan Jadi- ditelan mentah-mentah informasi ada yang dia tuh ya Iya. Ingat ya. search lagi ya Ya. Jadi mungkin Ingat kau Wiki. kenapa iki lah koyok juga Gaya. Gigi popo sarun lo. jadi mungkin itu saja yang dari kami. Mungkin lah ya. jika ada salah kata kami mohon maaf ya. Maaf Karena kait. Tertarik bermaaf ya. kami juga di sini belajar. Belajar juga. Jadi kalau ada kekurangan dari kami boleh ditambahin. Iya. Kalau mau marah ke Fakir. Dia bikin emosi. Cocok diarahin Fakir. Saya minta maaf ya. Mungkin cukup sekian lah dari kami. Kalau ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.